Halo semua, selamat datang di Saneru Movie. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Boss Baby Family Business 2021. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Film ini menceritakan sebuah keluarga bahagia di mana si ayah bernama Tim, si ibu bernama Carol, anak tertua Tabitha, si anak bungsu Tina, dan adik si ayah bernama Ted. Film ini diawali dengan adegan sebuah keluarga yang sedang main petak umpet di halaman rumahnya. Di film ini menceritakan Tim yang sudah dewasa. Imajinasi Tim dalam keseharian sangat unik. Bawa mobil ke mall aja udah kayak balap mobil. Liburan ke pantai yang terganggu letusan gunung berapi, padahal cuman praktekin tugas ilmiah anaknya. Dalam keluarga itu si ibulah yang mencari nafkah. Sedangkan Tim yang jaga anak-anaknya, Jimbo si bayi besar di film pertama, sekarang jadi wali kota yang beristrikan Staci. Ada juga si bayi kembar 3 sekarang jadi polisi lalu lintas. Yang paling menonjol dari semua pemain di film The Boss Baby pertama adalah Ted yang sekarang udah bos beneran dan super sibuk. Sebenarnya Tim sangat ingin sekali dekat dengan Tabitha. Hanya saja Tabitha lebih membanggakan pamannya, Ted. Tim memiliki ruang loteng yang jadi gudang penyimpanan. Di loteng itu Tim bertemu kembali dengan mainan waktu kecilnya. Boneka Wizzy yang bisa diajak ngobrol udah kayak Pinocchio. Saat Tim ngobrol dengan Wizzy, dia mendengar suara telepon di kamar bayi. Saat Tim masuk ke kamar bayi, dia dikagetkan dengan bayangan yang lari ke sana kemari. Tim mengira yang mengerjainya adalah Tabitha, tapi pas tahu yang ngerjain itu Tina. Tim kaget, apalagi anak bayinya itu bisa ngomong layaknya Ted sewaktu dulu bayi. Saat Tina jelasin Baby Corp, Tim malah pingsan. Saat Tim sadar, dia diberitahu kalau Tina sedang menjalankan tugas super rahasia dari Baby Corp. Tahu anaknya dalam tugas rahasia, Tim dengan semangat ingin bantu anaknya. Tapi pas disuruh hubungi Ted, tentu aja si Tim ini menolak. Kayak ada semacam perselisihan antara kakak dan adik dengan perlengkapan yang dimiliki layaknya James Bond. Tina ngirim pesan ke pamannya Ted kalau Tabitha jatuh dari kuda poninya. Dikirimin rekaman kalau ponakan kesayangannya jatuh dari kuda poni. Ted langsung batalin semua jadwal kerjanya hari itu. Karena si Ted ini udah kayak sultan, dia datang ke rumah Tim pakai helikopter. Dia ngasih segepok duit sama ponakannya udah kayak ngasih permen aja. Rekaman itu dikirim Tina agar pamannya Ted mau dan gabung dalam misi rahasia bareng ayahnya. Tim ngajak ngobrol Ted di dapur kalau sebenarnya yang manggil dia adalah Tina, bayi yang punya kemampuan khusus kayak Ted waktu bayi. Tentu aja si Ted ini awalnya gak percaya dan nganggep Tim itu berhalusinasi dan gila. Tim dan Ted bertengkar masalah imajinasi Tim yang bilang kalau Tina bisa ngomong. Ocehan Ted berhenti pas Tina beneran ngomong di depan dia. Agar Tina bisa jelasin misinya, Tim dan Ted disuruh ngempeng. Dan roh mereka pun terbang menuju ke Baby Corp. Di waktu terbang menuju Baby Corp, Ted mengingat waktu dia bayi dulu. Di sana ada patung Ted yang jadi ikon kehebatannya waktu bayi. Tim dan Ted diperlihatkan misi yang diemban Tina. Di tayangan itu ada Dr. Armstrong, pemilik sekolahan Akon Center, di mana anaknya Tim sekolah. Di video itu si dokter menceritakan kehebatan bayi, dan bahkan bayi bisa menguasai dunia. Ada bayi yang jadi dokter, ada bayi yang jadi astronot, dan banyak lagi kehebatan para bayi. Di video itu diceritakan, orang tua sebenarnya gak lebih baik dari para bayi, jadi setiap orang tua harus dihilangkan. Itu sebabnya filosofi Dr. Armstrong harus dihentikan, untuk menghentikan niat sang dokter. Tim dan Ted harus minum susu ajaib agar mereka jadi anak-anak lagi kayak di film pertama. Dalam minum ramuan aja mereka harus berantem kayak supporter rebutan bola di kamar Tina. Mereka merancang rencana untuk menyusup dan menggagalkan rencana Dr. Armstrong. Dalam menjalankan misi ini Tinalah yang jadi bosnya untuk alat komunikasi. Tim dikasih pot bunga sedang si Ted dikasih bros kumbang. Baru juga buat rencana 2 bayi malah tidur pulas. Ted digendong Tim ke loteng untuk sembunyi di sana. Karena bangun kesiangan Tim dan Ted ketinggalan bis sekolah. Saat si Tim ngoceh-ngoceh, si Ted dengan tenang malah siul untuk manggil kuda poninya Tabitha. Itu kuda poni lari udah kayak mobil balap yang gak ada remnya. Sampai dikejar sama 3 polisi bersaudara aja masih gak ketangkep. Sesampainya di sekolah Akon Center, saking sultannya si Ted ini jalan aja sambil hambur-hamburin duit sampai diikutin 2 bocil mata duitan. Pas di semak-semak itu 2 bocil disuruh tukeran seragam sekolah agar bisa masuk. Anak-anak yang sekolah di sana dibedakan dengan warna di kalung siswanya, mulai dari kuning untuk bayi dan biru untuk yang dewasa. Sekolah itu dibilang sangat maju.
baru juga masuk ke sekolah. Tim sudah dibully sama Nathan, anak sok pintar di kelas. Dia bilang tempat duduk ditentukan oleh ranking. Lihat Tim dibully, Tabitha malah ngasih tempat duduknya untuk Tim. Guru pengajar di kelas itu gak langsung tatap muka, tapi lewat sebuah perangkat udah kayak robot. Agar gak ketahuan si Tim ini ganti namanya jadi Marcos Lightspeed. Di Akon Center punya semboyan sebuah kompetisi adalah persaingan sehat. Saat Tim bersaing di kelas, Ted malah terjebak sama bayi-bayi barbar. Grafik menunjukkan kalau semua pertanyaan dari Dr. Armstrong dibabat Tabitha, dan Nathan si anak sok pintar malah berada di bawah garis kebodohan. Sementara si Ted udah bisa ngatur para bayi untuk bikin alat melarikan diri dari ruangan, tapi hasilnya malah berantakan. Saat si Tim lihat jam dinding, dia izin ke toilet agar bisa dibawa ke kantor kepala sekolah. Di sana Tim berubah udah kayak Naruto, dan pas masuk lagi dia malah bikin ulah. Dikira bakal dipanggil ke ruang kepala sekolah. Tim malah dimasukkan ke dalam kotak hukuman. Dengan menggunakan lem akhirnya Ted bisa masuk ke ruang kepala sekolah dan bisa ngobrol di sana. Di ruangan itu si Ted ini kaget pas tahu kalau sebenarnya Dr. Armstrong yang sudah tua itu juga merupakan bayi yang nyamar pakai tubuh android. Dr. Armstrong sangat suka manis, mulai dari permen, es krim dan soda. Di sana Ted minta dirubah warna kalungnya dari kuning jadi biru, tapi malah dikasih di atas semuanya yaitu warna ungu. Di waktu istirahat Tim datang ke tempat Ted. Tapi ada yang aneh di sana, para bayi di sana udah kayak terlatih layaknya bodyguard yang siap jagain si Ted. Si Ted marah sama Tim. Saat dia harus merangkak dengan lem di badannya dan masuk ke ruang kepala sekolah, si Tim malah gak ada, dan Ted bilang si Tim itu payah saat mau masuk ke ruang kelas. Di sana Tim lihat Tabitha yang gugup saat latihan nyanyi untuk pertunjukan sekolah. Nathan ingin Tabitha gagal dan bikin Tabitha malu, agar bisa pulang. Tim numpang di mobil Tabitha. Tentu aja keluarganya gak tahu kalau itu adalah Tim yang jadi kecil. Saat yang lain pulang, Ted malah masuk ke ruang rahasia. Di ruangan itu banyak bayi yang jadi semacam kelinci percobaan. Banyak aplikasi yang udah dibuat dan bisa ngasilin jutaan dolar. Bagi bayi Armstrong bukan uang yang utama tapi kekuasaan yang lebih penting, selain misi tentang si dokter. Tim punya misi sendiri yaitu buat Tabitha gak gugup lagi saat pertunjukan nanti. Di ruang rahasia, baru terbongkar sebenarnya bayi Armstrong bisa seperti sekarang ini adalah korban eksperimen dari orang tuanya yang seorang psikolog. Dia diekspos sampai 10.000 jam mulai dari musik sampai ke sains, merasa lebih pintar dari orang tuanya. Bayi Armstrong kabur dari rumah. Ada satu kata yang merubah hidup si bayi Armstrong yaitu kata tidak. Bahkan semua bayi di sana jadi pemberontak mengikuti bayi Armstrong. Di meja makan, Tim hampir aja ketahuan sama orang tuanya. Untung aja si Tim pakai kacamata jadi kedua orang tuanya gak curiga. Sehabis makan Tim mengajari Tabitha agar gak tegang saat pertunjukan nanti. Lewat imajinasi yang dibuat Tim, akhirnya Tabitha bisa dengan lancar menyanyikan lagu untuk pertunjukannya nanti. Di gudang atas, mereka bertiga membuat rencana untuk mengacaukan Nathan dan juga waktu bicaranya bayi Armstrong. Semua persiapan disusun dengan sangat lancar. Saat acara akan dimulai, Dr. Armstrong ngasih pengumuman kepada para orang tua untuk ngambil foto anak-anak mereka saat pertunjukan nanti. Istrinya Tim nyiapin bangku kosong, tapi Tim sampai acara dimulai gak muncul juga. Saat para siswa melakukan persiapan, si Ted malah dapat kehormatan bisa duduk samping Dr. Armstrong. Di sana sang dokter akan mulai aplikasi BDI yang tersambung sama HP para orang tua murid. Nama aplikasi yang diluncurkan adalah QT Snap, sebuah aplikasi yang akan merubah tatanan dunia. Setiap ada yang menggunakan HP untuk moto, si pengguna akan terhipnotis dan dicuci otaknya. Untuk menggagalkan aplikasi itu yang diperlukan adalah menarik tuas main. Saat tuas ditarik ternyata itu bukan tuas main, melainkan tuas truk. Misi gak berjalan lancar sesuai rencana, malah Tim dan Ted tertangkap oleh pasukan ninja Dr. Armstrong. Saat Tabitha memulai pertunjukan, Tim dan Ted malah dimasukkan ke dalam kotak penyiksaan. Dengan bantuan sebelumnya dari sang ayah, akhirnya Tabitha bisa membawakan lagunya dengan lancar. Di kotak hukuman itu kedua saudara ini akhirnya bisa mencurahkan isi hati mereka. Tim yang merasa cemburu akan kesuksesan Ted, sedangkan Ted juga cemburu sama keluarga Tim. Dengan uang yang melimpah, Ted justru malah merasa kesepian karena terpukau oleh Tabitha. Akhirnya semua orang menggunakan HP-nya untuk moto dan semua orang terhipnotis oleh aplikasi dari Dr. Armstrong. Saat tahu ayahnya gak datang, Tabitha nangis dan lari ke tangga kelas.
Karena ayah dan pamannya gak jawab panggilan, Tina menghampiri Tabita dan ngasih sapu tangan untuk ngusap air mata Tabita. Tabita kaget saat tahu Tina bisa ngomong. Karena darurat akhirnya Tina buka penyamarannya. Dengan bantuan kuda poni akhirnya Ted dan tim bisa keluar dari kotak hukuman di lorong sekolah. Mereka dihadang oleh gerombolan bayi ninja, tapi Ted dan tim gak cuman berdua. Dengan bantuan pasukan bayinya Ted, para bayi ninja dibuat takut dan kabur dengan chip yang gagal. Tina pakai tubuh robot bayi Armstrong lainnya untuk masuk ke ruang server. Di ruang server, dua bayi saling hantam saat akan mematikan server. Si bayi Armstrong bisa dengan cepat menghancurkan komputer dan menggagalkan usaha Tabita untuk merayakan si bayi Armstrong minum soda. Ingat akan imajinasi Vulcano yang diajari ayahnya. Tabita dan Tina dengan cepat memasukkan permen Mentos ke dalam minuman soda si bayi Armstrong. Dengan sekejap ruangan server jadi konslet dan Tabita terlempar keluar. Untung aja Tabita bisa nahan di batang pohon. Semakin lama Tabita gelantungan akhirnya gak kuat dan jatuh. Untung serum pengubah bayi dari tim hilang di saat yang tepat. Saat Tabita jatuh bisa tertangkap dengan sempurna oleh tim. Usaha bayi Armstrong untuk menguasai dunia akhirnya gagal total. Di saat acara Natal Ted gak datang, dia malah ngirim hadiah yang banyak. Patung dan surat untuk tim. Saat di surat penutup dibaca tim dilempar bola salju oleh Ted. Ternyata itu semua adalah usaha Ted agar bisa bersenang-senang dengan saudaranya. Di akhir adegan semua keluarga bersenang-senang saling lempar bola salju dan si bayi Armstrong balik ke rumah orang tuanya. Pesan yang dapat dipetik dari film ini yaitu keluarga adalah istana yang sempurna. Jadi jagalah selagi bisa sebelum terpisah ruang dan waktu. Demikianlah seluruh alur cerita yang dapat saya sampaikan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan review dari channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, bunyikan juga notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di review selanjutnya.